Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita surat Ghafir, surat yang ke-40, masuk ayat yang ke barali 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnatain fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujim min sabil. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Ayat yang lalu adalah rahmat khusus yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertaubat, hamba-hambanya yang berusaha mengikuti jalan Allah yang lurus. Itu malaikat-malaikat istimewa memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, sekaligus mendoakan mereka agar dipelihara oleh Allah daripada azab neraka, dimasukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah janjikan, beserta orang tua mereka yang saleh, anak-anak cucu mereka yang saleh. Dan doa malaikat juga agar mereka dijaga, dipelihara oleh Allah daripada sayiat, daripada berbagai macam keburukan, kejelekan, kejahatan, lebih-lebih keburukan, kejelekan, kesengsaraan di hari kiamat. Itu namanya al-fawzul azim, yaitu ampunan, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, disebut dengan al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Nah, sekarang kini masuk kepada yang sebaliknya, itu sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat, maka tentu saja mereka tidak mempersiapkan diri, tidak berbekal untuk kehidupan setelah mati dan kehidupan yang kekal abadi di alam sana. Kita lanjut. Maka orang-orang yang kafir seperti ini, konsentrasi saja kita kepada kaji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kufur, engkar, tidak percaya ini, lebih-lebih kepada hari akhirat, pasti apapun yang mereka lakukan di dunia ini
andaikan itu perbuatan baik, hanyalah semata untuk kepentingan duniawi semata. Tidak ada pikiran mereka itu semua untuk bekal kehidupan mereka setelah mati, karena mereka tak percaya. Tentu saja karena mereka tidak yakin, tidak percaya, nanti tiba di akhirat sana mereka tidak mendapat, tidak memperoleh apa-apa. Di samping itu, ketika mereka menolak, tidak menerima seruan, ajakan untuk beriman kepada Allah, beribadah menyembah Allah, mereka tolak, mereka tentang, mereka musuhi, dan mereka benci, maka kemarahan Allah, laknat dan kutuk Allah kepada mereka ketika mereka diseru, diajak untuk itu, lebih dahsyat, lebih besar daripada murka, kutuk, laknat mereka kepada diri mereka sendiri nanti di akhirat. Ini ketika mereka orang yang kafir, sesat, durhaka, bangkang ini menerima kenyataan, menghadapi kenyataan berupa kesengsaraan, azab, petaka, mereka marah-marah, kesal, membenci diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak sedikit pun di atas dunia dulu bersiap untuk menghadapi akhirat. Mereka marah, mereka sakit hati, benci kepada diri mereka sendiri. Sama dengan sekarang di dunia kah? Awak kalau kesalahan kadang-kadang berangkat diri, kamalah kepai kapalo guanya, kamalah encik emak tu, kesal, termasuk sesat, salah, gagal, dia bisa menghentakkan kaki, bisa meninju tembok, bisa memegang-megang rambut, pokoknya kesal, marah, benci kepada diri sendiri karena mereka salah, mereka gagal, tidak berhasil, tidak sukses. Nah, nanti di akhirat mereka orang-orang yang kafir itu sangat marah, sangat kesal, benci kepada diri mereka sendiri. Lantaran di dunia mereka dulu menentang, menolak, ingkar, bangkang, durhaka, dan memusuhi ajakan yang disampaikan Rasul. Nah, kemarahan Allah, kebencian Allah kepada mereka lebih hebat, lebih dahsyat dibanding dengan kebencian mereka ke diri mereka sendiri ketika mereka menolak untuk beriman. Di saat di mana orang kafir itu menolak untuk beriman, atau siapa saja diseru, diajak, dipanggil untuk beriman, untuk beribadah, untuk menyembah Allah, mereka tolak. Bencinya Allah, murkanya Allah kepada orang seperti ini jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar dibanding dengan bencinya mereka itu nanti di akhirat kepada diri mereka sendiri. Bisa tertangkap? Tuh. Jadi orang-orang yang kufur sekarang sangat murka Allah, sehingga mereka dicap bagaikan binatang, ya, bagaikan binatang, bahkan lebih daripada binatang. Mereka dicap seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk, syarul bariyah, atau namanya syarad dawab, sejelek-jelek, seburuk-buruk yang merangkak, yang melata di muka bumi ini. Tanggung. Makanya kita tidak boleh
menyanjung-nyanjung, memuja-muja musuh Allah itu. Allah benci, Allah murka, kita malahan berkasih sayang, mengelu-elukan, bahkan mengangkat mereka pula untuk menjadi pemimpin. Marah-marah gitu. Mudah-mudahan tertangkap. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir itu yunadauna, diseru, dipanggil. Apa bunyi seruan? Yunadauna kan diseru mereka, dipanggil mereka. Untuk apa? Itu untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan ucapan atau perkataan. Apa bunyi perkataan seruan itu? Bahwa la maktullah, la benar-benar sungguh, maktu kebencian, kemurkaan, kutu Allah akbar, lebih besar. Panggil mereka semua. Kalau bahasa awaknya, sianan kepi kepada saudaranya, kumpul. Bukan kumpul santai, itu dibentak, dihardik, diseret, dirantai, malah dikumpul semua. Lalu diserukan. Apa bunyi seruannya? La maktullah, sungguh kutuk benci Allah kepada kalian lebih hebat, akbarkah lebih hebat, lebih besar daripada benci mengkutuknya, bencinya kalian, mengkutuknya kalian kepada diri sendiri. Itu seruannya. Mereka kan nanti marah-marah tuh. Marah kepada diri, marah kepada teman, marah kepada iblis, marah kepada kelompok, marah kepada pemimpin. Banyak ayat-ayatnya. Diri mereka caci, mereka maki, mereka kutuk karena mereka salah salah di dunia. Mereka mencaci kawan, teman-teman, menyesali. Mereka juga benci kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang mengajak mereka untuk kafir, menghalang mereka. Dan termasuk sekarang mereka juga mencela, memaki iblis. Mereka juga mencaci kelompok-kelompok mereka masing-masing. Pokoknya bencilah, marah murka. Nanti datang pengumuman. Apalah artinya marah kalian? Allah lebih marah kepada kalian lagi ketika di dunia dulu. Dulu diajak untuk beriman, diajak untuk menyembah Allah, diajak untuk melaksanakan syariat Allah. Kalian bagaimana begini, Allah murka kepada kalian dulu. Jauh lebih hebat daripada murka kalian kini sekarang. Ingat, benci, sakit hati, marah, murka, mengkutuk, mencela diri sendiri nanti terjadi dari kiamat. Mencela diri sendiri, menyesali, benci kepada teman, kepada kawan, bahkan teman-teman ketika itu satu sama lain saling bermusuhan. Juga benci kepada guru sesat, guru salah, kepada penceramah yang mengajak mereka kepada ajaran yang tidak benar, ajaran menyimpang, yang buru-buru pai mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak benar lah, yang tak ada dasarnya lah. Itu nanti mereka menyalahkan, menuding guru-guru mereka. Dialah kan mereka yang mempeloporinya, menuding, menyalah-nyalahkan. Banyak kemudian tulah guru, tulah marah.
gurunya, tokohnya, pemimpinnya. Lebih-lebih kepada iblis, dituding-tuding mereka nanti. Itu dalam surah Ibrahim, dituding-tuding iblis. Disalahkan iblis. Nah, ketika mereka marah-marah, kesal-kesal, benci kepada siapa saja, kepada diri sendiri juga kesal, bangga, benci, diserukan. Marahnya Allah jauh lebih besar daripada kalian sekarang ini. Bisa tengok? Id ketika tuda'una, kalian dipanggil, kalian diseru untuk beriman, ilal iman. Ketika kalian dipanggil, diseru untuk beriman, maka lalu kalian kufur. Fatakfurun, kalian kufur, mengingkari, menolak untuk beriman. Ketika mereka menolak, atau ketika kalian menolak, tidak menerima, bahkan menentang, memusuhi, kalau bahasa tidak tanggung-tanggung berang Allah, tanggung-tanggung murka Allah. Nah, kini mereka nan hehehe. Nawak dukung-dukung kini, Kuampel kita bela-bela. Kalau memang yang kita bela itu salah, tidak benar, berkorban lo, amal lo berani manga-manga membela entah siapa dibela, enggak. nanti gara-gara pajak lah gitu. Tang. Di neraka salah tu jangan menunjuk nanti. Setiap masuk satu kelompok, datang kelompok baru, kok duluan. Pajaknya duluan. Jalai. Nasilah. Nggak nasilah hangui. Hitam pakai nasi. Jadi gua sampai segulai enggak salah kan. Nasi jadi kara angui. Kok kara lama yang baik tengah baik cangkuk ambil lama. Nasi angui. Kayak hitam lagi, kan itu nangui. Qalu berkata mereka. Lanjutan ayat. Mereka berkata, yaitu mereka si kufar ini, si kafir ini, ketika mereka melihat betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya, menakutkannya azab yang akan mereka terima atau yang sedang mereka alami di neraka. Ketika itu mereka memohon, wahai Rabb kami, amat tanasnataini, engkau telah mematikan kami 2 kali. Amat tanah, mematikan kami, isnatai 2 kali. Dan ahyaitana, engkau menghidupkan kami 2 kali. Tidak mau jalan surang. Tidak. Ikan itulah tagajuah lo konsentrasi wak jadi. Amat tanah, mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami. Ahyaita, ahya, menghidupkan, ta engkau, na kami. Mati 2 kali ketika di dunia. 1 mati pertama sebelum jadi. Kita sebelumnya kan mati. Mati kedua setelah hidup sekarang. 2 kali mati. Hidup pertama di dunia, hidup kedua di akhirat. Hidup sebenar hidup di surga.
hidup yang sebenar-benar hidup, hidup penuh dengan kesempurnaan kenikmatan di surga. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul, berwasilah, memakai sarana apa sarana yang mereka pakai. Wahai Tuhan kami, Engkau kan Maha Kuasa. Dulu kami tidak ada, Engkau adakan. Hidup, dulu kami mati, lalu Engkau hidupkan. Kemudian kami hidup, Engkau matikan, setelah itu Engkau hidupkan. Betul-betul Engkau Maha Kuasa, Maha Perkasa. Maka sekarang kami mengaku, namanya i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Ifa'tarafna, maka kami mengaku. Kami mengaku, kami menyadari bizunubina, dosa-dosa kami. Bila mengaku di akhirat. Yang sedikit pun tidak berguna pengakuan di akhirat. Di akhirat nanti orang mengakui salahnya, tidak ada yang belalai. Tidak satu pun yang masuk neraka melainkan mereka mengaku salah. Ditanya oleh malaikat dalam surat Al-Muluk, kan begitu, surat ke-67 ya. Tabarakalladzi, nanti di bawahnya dikatakan oleh malaikat, boleh dilihat, boleh. Fa'tarafna bidunubina, itu ketika itu. Surat Al-Muluk atau surat Tabaraka ya. Ya, surat Tabarakalladzi. Surah ke-67. Nah, ayat kan surah ke-67. Fa'tarafu bidam, ayat sebelah. Kalau siko fa'tarafna, tiba di Al-Muluk fa'tarafu. Fa'tarafu, maka mereka i'tiraf. I'tarafu. Surat ke-67 ayat yang ke-11. Maka mereka mengakui dosa mereka. Fasuhqan, maka teramat jauhlah mereka akan memperoleh rahmat, meskipun mereka mengaku untuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka saat itu. Begini. Ayat 8 berbunyi begini. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat 8-nya. Hampir saja meledak pecah neraka jahanam itu lantaran ghaiz, menahan marah, murka. Ulama setiap kali ulqiya, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, faujun, sekelompok besar orang-orang, sa'alahum, bertanyalah kepada mereka khazanah. Siapa khazanah? Penjaga neraka itu malaikat Zabaniyah. Alam ya'tikum nadir. Ini pertanyaan malaikat. Kalau bahasanya, bamu ku kalian kembali. Setelah dilempar ke dalam sekelompok besar orang, apakah dulu tidak datang kepada kalian nazir, pemberi peringatan? Bisa rasul, bisa ulama, juru dakwah,
Mubalih, dai, penceramah, kan pemberi peringatan semua. Jawaban mereka apa? Qalu bala. Berkata mereka ada. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami di dunia dulu nazir, pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakan, tidak percaya. Mendustakan, tidak percaya. Dan kami katakan ketika itu, ma nazzallahu min syai'. Ayat 9, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun jua. Ma nazzalallah, tidak menurunkan Allah sesuatu pun jua. In antum illa fi dalalin kabir. Kalian kok tidak lain tidak bukan adalah dalam kesesatan yang sangat besar. Lalu mereka menuding para pemberi peringatan orang sesat. Ada datang di atas dunia dulu pemberi peringatan, tapi kami tuduh sesat, kami dustakan, kami tidak percaya ajakan seruan mereka, malahan kami tuding mereka itu sesat. Waqalu, berkata mereka, jikalau seandainya sekiranya kunna, kami dulu mendengarkan atau naqilu, memikirkan, tentu kami tidak berada di dalam neraka sa'ir. Sekarang kami baru mengaku. Berarti semuanya mengaku salah. Fa'tarafu, mengaku salah. Kami berdosa. Jadi mengaku salah, mengaku berdosa, mengaku namanya i'tiraf. I'tiraf. Kalau sebelum mati i'tiraf itu bermanfaat. Sebelum siksa datang, sebelum matahari terbit di tempat tenggelam, sebelum nyawa tiba di kerongkongan, i'tiraf itu berguna. Dalam Sayyidul Istighfar kan i'tiraf. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aleh. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'mati alayya wa abu zambi fa innahu la yaghfiru. Kan pengakuan mengaku situ. Dalam doa lain wa'tarafna atau wa'taraftu bi dzambi, mengaku. Istighfar itu pengakuan. Tobat itu pengakuan. Pengakuan itu bergunanya sebelum mati, sebelum siksa datang, sebelum matahari terbit di barat. Tapi kalau sudah mati di akhirat, di neraka, ngaku lagi, pengakuannya tidak berguna. Ngaku kami sudah bersalah. Boleh tidak kami kembali hidup lagi? Itu. Baca jawapan, tidak bisa. Nanti jawab Quran tu di. Tak bisa doy. Sering mendengar. Laki betul jalal na orang ngaji doy. Lari yang ku keluar. Makanya hari akhirat itu namanya hari penyesalan. Yaumul hasarah, hari penyesalan. Nah, kita kembali ke surat yang ke-40, Ghafir, ayat ke-11. Telah ketemu? Kami, lantaran kami mengaku sekarang, ya Allah, Engkau kan maha kuasa. Maha kuasa Engkau, ya Allah. Dulu kami tidak ada, Engkau adakan. Lalu kami mati, hidup, mati, lalu Engkau adakan lagi sekarang. Engkau maha kuasa, ya Allah. Untuk itu
fahal ila khurujim min sabil. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Fahal, maka adakah, ila khuruj, adakah kepada apa? Kepada keluar, min sabil, suatu jalan. Jadi bahasa kitanya, adakah jalan yang bisa kami lalui supaya kami bisa keluar. Kalau bahasa awak no, lain tak cara supaya bisa keluar dari neraka ya Allah. Engkau kan maha kuasa. Keluar agama, keluar hidup balik ke dunia. Supaya kami bisa beramal saleh. Kami tidak akan bagana, tidak akan begitu, tidak akan mangko, tidak akan mantun ledoh. Kini mengaku dah salah mah kami. Lain tak mungkin kami bisa khuruj keluar dari neraka, jalannya, caronyo supaya kami bisa keluar. Engkau kan maha kuasa ya Allah. Hebat mana muncul apa jago? Kau maha kuasa. Untuk apa keluar? Untuk bermasalah. Alasan satu-satunya tidak ada alasan lain, hanya untuk bermasalah. Itu alasannya suruh keluar. Kalau dalam ayat lain dijawab tuh, awalam nu'ammirkum, kami kan sudah panjangkan usiamu. Itu surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 37. Balik ke belakang surat Fatir ayat 37. Fatir 37. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka itu berteriak-teriak sekeras-kerasnya di neraka Jahannam. Istirah itu teriak dengan sekeras-keras. Jadi mereka yastarikhuna, mereka berteriak sekeras-kerasnya fiha, di dalamnya neraka Jahannam. Bunyi teriakan mereka, Rabbana, woi Tuhan, dari dunia merah teriak, woi itu nolak kayu, woi itu nolak. Di dunia ada kayak itu orang kan. Ketika orang mendapat cobaan ke balai, oh itu nala, nak tahu kami tak kaiku, mati Islam kau nak aku. Bayangkan kalau neraka nyo teriak. Di dunia di kepasayan no, teriak no, nak tahu orang tak kaiku balaki no ko. Ini non, di balai, non nama lelaki kan. Ano nun kareh lelaki pajak ko. Ini nak tahu orang lelaki tak kaiku itu nala, biarlah mati Islam kau indah. Akcha lelaki mati Islam kau je. Teriak sekeras-kerasnya. Bunyinya, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari mana? Dari neraka. Neraka. Untuk minta keluar. Na'mal salihan, supaya kami bisa beramal saleh. Kata sia, kata angku ko, angku na teriak ko ngecian supaya kami bisa beramal saleh. Gairal ladzi kunna na'mal, gairal ladzi kunna na'mal, selain atau berbeda balainan dengan alladzi yang kunna, yang dulu kami amalkan. Sebab kami dulu tidak bermasalah, jadi baliklah kami akan bermasalah berbeda dengan apa yang telah kami lakukan dulu. Kini baru kami sadar, kami tidak akan begini, kami tidak akan mantun, kami tidak akan mangko. Tiba kini kami tidak akan mengicuh, kami tidak akan menipu.
Mereka nak berhutang, nak kesurang lah. Nak ke menyeguk lah, nak ke makai wang rakyat lah, macam-macam lah bahasanya nanti. Nanti, ikut je lah korang tu. Alasan minta keluar adalah untuk bermasalah. Tak ada alasan lain lah. Tak ada alasan lain untuk jadi kayu, untuk dibangkat, untuk jadi jabatan, tak ada. Alasan kami bisa beramal. Dijawab, awalam nu'ammirkum, itu jawabannya. Awalam, apakah tidak atau bukankah nu'ammir, kami panjangkan umurmu dulu. Disebutkan oleh para ulama, kami telah panjangkan usiamu dulu lebih sampai 60 tahun. Kalau kami panjangkan usia kamu sampai 60 dulu, tiba di umat Nabi 60 usia kamu mengasen, mengapa saja asing ke jauh, banyak waktu senggang dulu kan, banyak waktu luang, sehat, ya kan? Kan ada lima masa dulu, masa muda lagi dulu, masa kayu, masa lapang, masa sihat, masa hidup, kemasen 60 panjang 60. Kalau untuk umat Nabi ulang sampai umur 67 itu panjang. Jika nu'ammirkum, kami telah panjangkan usia kamu sampai melebihi 60 tahun. Ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Yang sepanjang itu usia mestinya dapat berpikir merenung. Pada usia yang segitu, siapa yang mau berpikir merenung. Dan telah datang pula kepada kamu dulu nazir, pembawa peringatan, Rasul atau Al-Quran, atau penyambung lidah Rasul, ulama, penyambung lidah ulama, mubaligh atau da'i, atau guru-guru, itu penyambung lidah, namanya nazir. Atau nazir sini namanya ubad. Ubad juga nazir. Datang kepada kamu nazir, itu ubad. Tumbuh uban di kepala, kan peringatan itu. Tumbuh uban, kan kaji kita di sekolah hari Jumat yang lampau, itu nazir itu peringatan bahasa kolah masuk nogo. Makanya kita makruh mencabut uban. Setiap tumbuh uban, itu hapus satu kesalahan, naik derajat, bertambah pahala, dapat cahaya kan, dan seterusnya. Begitu. Sekarang zuku, maka sekarang rasakanlah. Tidak ada cerita mau keluar, apapun alasan yang kalian bikin, tidak ada cerita. Rasakanlah, fama lizzalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang-orang zalim itu satu pun yang akan menolong. Ada menolong kalian habis. Rasakanlah sekarang. Jangan awak yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bawa ulang balai. Itu nanti kalau nak beriman selama-lamanya. Tapi kalau baca kepunduang kasih, melaki habis kepunduangnya. Adu-adu sen kaji ko. Kalau cingkak, maki habis cingkaknya. Tapi andai mereka dikabulkan Allah kembali, la'adu lima nuhu'an. Jawaban Allah, dia akan kembali kepada kebiasaan lamanya. Andaikan Allah kabulkan, Allah bisa gampang mudah bagi Allah untuk mengembalikan hidup balik. Mereka akan kembali balik kepada kebiasaan, karena dunia aku begitu indah bagi mereka. Itu ujar-ujar saja. Ujar-ujar saja. Bahasa ujar-ujar ko cerita kalian sana dulu. Tiba dunia mereka balik.
Itu jawaban dalam ayat lain. Balik ke sekolah di Lampi Abi. Surat Ghafir tadi, ayat yang ke-12 lagi. Ghafir. Kembalikan kepada surat awal. Dalikum. Minta keluar. Ada jalan, ada cara, ada peluang untuk keluar. Jawapannya tidak ada. Maka adakah peluang, jalan, cara agar kami bisa keluar dari neraka ini, azab kesengsara ini? Jawapannya tidak ada. Kalau bahasa awak tidak ada cerita di kalian. Ya, hidup sekalian sinan. Itu terjadi, itu mereka alami adalah dalikum bi'annahu idza duya Allah wahdahu kafartum. Ayat 12. Yang demikian itu karena sesungguhnya, zalika namanya, ini nampak zalikum. Zalikum itu yang demikian itu azab yang kalian rasakan dan kekekalan dalam neraka yang kalian akan alami, tidak lain tidak bukan lantaran sebab kekafiran kalian sendiri dan tidak berimannya kalian. Itu ketika kalian diseru kepada tauhid, kepada keimanan, malah kalian kafar tuh, kalian kafir. Iza, apabila dunia diseru, diajak kalian kepada Allah saja, wahdah, kepada Allah saja untuk menyembah, untuk beribadah, untuk taat patuh, kafar tuh, kalian malahan kafir. Bangkang mencari yang lo kalian itu. Demikian itu azab yang kalian terima, siksa yang kalian rasakan, dan kekekalan di neraka yang akan kalian lalui, bi'annahu, lantaran sebab karena bahwasanya kalian itu dulu apabila diajak, diseru untuk hanya menyembah Allah saja satu-satunya wahdah, kafartum, kalian kafir. Wa yusra' bihi tu'minu, dan apabila kalian diajak untuk mempersekutukan Allah, melawan Allah, menentang Allah, mengingkari Allah, kalian percaya, tu'minu. Mula-mulanya kan kepada orang Makkah ini, disuruh kalian untuk menyembah patung Lata, Uzza dan semisalnya. Malahan kalian mau diajak kepada Allah, kalian tolak, kalian bangkang, kalian menentang, kalian malah memusuhi. Kalau bahasa sekarang, diajak kepada kebenaran, kalian tolak. Diajak untuk salah, kalian mau. Kafartu. Nabi menyeru kepada keimanan, Nabi menyeru kepada tauhid. Kemudian Abu Jahal dengan kelompoknya menyeru kepada syirik, kepada kufur. Kalian tentang ajakan Nabi Rasul, dan kalian ikuti ajakan Abu Jahal dan kelompoknya. Itu semua azab yang kalian terima lantaran begitu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Fal hukmu, maka keputusan hukum adalah
milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Apa itu? Hukum yang kalian terima sekarang dan hukum yang kalian yang kalian alami sekarang, bahwa kalian kekal di neraka, tidak ada cerita untuk keluar dari neraka, meskipun kalian berjanji untuk akan beramal bagaimana ada begitu menyesal. Keputusan hukum itu bahwa kalian tidak akan keluar dari neraka, apapun alasannya, itulah keputusan milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan keputusan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu bijaksana yang memutuskan hukum? Iya. Orang yang tidak punya iman dulu telah diajak, dulu telah diseru, didakwahi, malahan bangkang, menentang, kufur, tidak layak dia akan keluar dari neraka itu masuk surga. Protes nanti orang masuk surga. Keputusan yang pas masuk neraka. Maka ulama menjelaskan orang yang masuk neraka itu adil. Orang yang masuk surga itu kena rahmat. Masuk neraka adalah keadilan, masuk surga rahmat. Tuh bunyi bel. Sekian kejiwa. Boleh Bu, silakan tanya Bu. Penuh langit Bu. Oh, banyak Bu. Orang yang haji, orang yang berkumpul di rumah Allah, mempelajari ayat Allah, juga disebut di Arafah dibanggakan Allah juga. Dibangga-banggakan. Orang berzikir dibangga-banggakan. Kini kau termasuk disebut-sebut, dibangga-banggakan. Lah, Bu, jelasin dulu. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi